مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. I was a Muslim. Kamu tidak usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya ad-dhahir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Membongkar kebohongan murtadin. 50 years ago, I was a little Muslim in Philadelphia, Pennsylvania. I had on an outfit with a little hat, a kufi, walking around saying Assalamu alaikum. Those that understood me said, wa alaikum assalam. 50 years ago this month, I was bowing facing the east with my palms turned up, saying Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah dibaca pada waktu sholat. Posisi tangan bukan menengadah, melainkan bersedekap. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. I was a Muslim. I didn't eat swine. I kept Sabbath on Friday. I had a friend though named Edward Gillett. We went to school together. He said, I want you to go with me to church. I said, I want you to go to the mosque. I want to open your eyes. I want to stop you from serving that white man's God. I had learned the party line all my life. He said, fair enough. He got dressed up, came with me to the mosque, and I brought an extra rug so he can kneel down. Dia beranggapan ke masjid harus bawa sajadah, padahal tidak harus karena sudah ada karpet. Mother Rivers, we got down on our knees that Friday at high noon. And I was down saying my prayers. And the imam would cry, Allahu Akbar. We would bow facing the east. Out the side of my eye, I was watching Edward Gillett. And he was watching and hold his hand, and he would bow down. Dalam sholat Jumat tidak ada gerakan menengadahkan tangan. I said, well, I got a convert. I got me somebody gonna walk with me in Islam. I didn't know what he was doing. He wasn't saying Allahu Akbar. That boy was down there saying, save him, Jesus. There's a man there named Reuben Timothy Jones. I went in and sat down and listened with my arm
armful and my cap on, and nobody bothered me. They were nice to me. They spoke nicely. How do you do? Wasn't used to nobody asking how I was doing. I sat through the service. Service was over. He asked me how did I like it. I didn't open my mouth. We went home and another week went by. We went to mosque again. He went out again. I said, Allahu Akbar. He was down there saying, save him. And he carried me back to that church on the 27th of November, 1957. Tanggal 27 November 1957 adalah hari Rabu, bukan hari Minggu. Bisa dicek sendiri di situs timeanddates.com. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, zat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, yaitu al-wajibil wujud, itu jelas sekali, karena nggak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan? Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah, kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir. Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini, tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu, karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Jadi, nah ini cerita ke saya Abdul Haddad, kata saya Haddad, kamu udah usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu, karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya adz-dzahir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Nah, al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan. Tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah, tentu sesuatu yang nggak sempurna ini tidak bisa melihat zat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah tidak. Nah, karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian. Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat. Itu pun tetap min ghairi kaifin walan hisorin, tetap ya bisa melihat, tapi corong Jawa itu keceluk melihat tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi adz-dzahir bisa dikenali sekali. Kenapa? Ya tadi nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayata laha, itu nisbatul far'i ilal asli. Di Indonesia, membongkar kebohongan murtadin pendeta Yusuf Roni, pendeta pembohong. Ngakunya dia bernama lengkap Kemas Abu Bakar Mashhur Yusuf Roni, asli kelahiran Palembang 6 Desember 1946. Kakeknya bernama Kemas A. Roni, tokoh Islam terkenal di Palembang. Masa kecilnya Yusuf Roni dididik dengan disiplin yang keras di tengah-tengah keluarga Islam. Maka jadilah dia seorang muslim yang fanatik. Ketika keluarganya pindah ke Bandung, dia masuk pesantren YPI Yayasan Pendidikan Islam Jalan Muhammad 16 Bandung yang dipimpin oleh Kiai Haji Udung Abdurrahman.
Ngakunya pula sebelum menjadi Kristen, Yusuf Roni adalah aktivis muslim yang gigih memperjuangkan Islam dalam kesempatan apapun, termasuk membendung perkembangan agama Kristen di Jawa Barat. Namun selama beragama Islam dia tidak pernah mengalami kepuasan rohani hidupnya, selalu gelisah, tidak tenang, dan selalu diliputi oleh tanda tanya seputar kepastian keselamatan. Dalam situasi itulah akhirnya dia terpikat oleh doktrin keselamatan yang pasti dalam Kristus bahwa dosa manusia sudah ditebus oleh Yesus yang mati tragis di atas gantungan tiang salib. Ternyata bohong semua, bohong besar. Kesaksian yang indah dan memikat itu sempat menggegerkan umat karena ditobatkan di gereja-gereja, lalu kesaksian tersebut direkam dan diedarkan ke kalangan muslim di Kalimantan, Surabaya, Bandung, Jakarta, Malang, dan beberapa kota besar lainnya. Tetapi ternyata pendeta Yusuf Roni berbohong. Dalam kesaksiannya, bohongnya tak tanggung-tanggung, besar sekali. Pertama, berdasarkan surat keterangan dari Pusat Administrasi Akademi IKIP Bandung, nomor 259 PT 25R, Romawi 24/0/1979 tertanggal 22 Mei 1979, Yusuf Roni tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa IKIP Bandung. Yang kedua, surat Rektor Universitas Islam Indonesia Nusantara Bandung nomor 78/D/UIN/D/5911997 tertanggal 2 September 1979, Yusuf Roni pun tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa UIN Bandung. Yang ketiga, surat Kepala Kantor Direktoral Jenderal Bina Tuna Warga Bandung tertanggal 22 Mei 1979 menyatakan bahwa Yusuf Roni sudah pernah meringkuk di penjara Bancuy Bandung dalam kasus tindak pidana. Jadi Yusuf Roni adalah seorang residivis. Yang keempat, Yusuf Roni bukan asli Palembang tapi berdarah campuran Cina Kristen. Yang kelima, mustahil menjadi juri MTQ, Ketua Lembaga Dakwah Wakil Sekjen Organisasi Islam Dunia, karena Yusuf Roni ternyata tidak bisa baca Al-Quran, tidak tahu tata cara dan doa-doa sholat, tidak hafal surat Al-Fatihah. Maka tidak heran bila akhirnya pada tanggal 19 Juli 1979 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan hukuman 6 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana subversi sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ke sub C Undang-Undang nomor 11/PNPS/1963. Itulah profil Yusuf Roni, pendeta residivis yang kini menjadi rektor apostolos. Bagi yang belum pernah melihat wajah Yusuf Roni pasti akan terkaget-kaget karena wajahnya jauh lebih Cina atau lebih totok Tionghoanya daripada Mao Zedong ataupun Deng Xiaoping.